Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin, kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah berada di bulan Ramadan 1447 Hijriah sesuai dengan penetapan yang dilakukan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dengan metode kalender hijrah global tunggal. Muhammadiyah sudah berpindah dari metode wujudul hilal secara zona Indonesia kepada kalender hijrah global tunggal. Artinya, kenapa 1 Januari kita sama sedunia ini? Di manapun negara 1 Januari ya sama. Kenapa tidak bisa 1 Muharram atau 1 Ramadan juga tidak bisa sama? Kenapa? Maka Muhammadiyah memulai untuk memperlakukan kalender Hijriah global tunggal yang mulai berlaku di tahun ini 1447 Hijriah, dan sesuai atau menurut kalender itu malam hari ini merupakan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Dan pemerintah tadi kalau kita simak, dengarkan, akan memulai Ramadan di tanggal 19 Februari 2026 ini. Ada perbedaan kita memulai Ramadan. Walaupun demikian tentu perbedaan ini tidak akan kita besar-besarkan. Mari kita yakini apa yang menjadi keyakinan kita. Dan mari kita beramal, kita motivasi diri kita, keluarga kita untuk beramal semaksimal mungkin di bulan yang penuh berkah ini. Bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi dibacakan oleh imam kita surah Al-Baqarah mulai dari 182, 83, 84 dan 85. Kita ambil 85. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum as-sahra falyasum. Maka yang menjadi stressing kita bahwa bulan Ramadan itu bulan yang diturunkannya Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi manusia, yang akan memberikan penjelasan kepada kita mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Akan mampu membedakan itu. Kemudian faman syahida minkum as-sahra falyasum. Barang siapa yang sudah menyaksikan bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Allah memang menggunakan istilah syahidah, tidak ru'ya. Artinya syahidah itu kita bersyahadat dengan berkeyakinan kita, keimanan kita, yakin kepada Allah. Maka kita enggak perlu melihat Allah. Kita betul-betul yakin. Maka syahidah itu bisa digunakan berbagai macam teori metode untuk menyaksikan bulan, ilmu dan lain sebagainya. Maka Muhammadiyah menggunakan metode yang dulunya wujudul hilal, hisab wujudul hilal, yang sekarang menggunakan kalender global, kalender hijrah global tunggal ini. Artinya 1 tanggal untuk 1 dunia ini. Karena dunia bumi ini 1, bulan 1, matahari 1. Maka Muhammadiyah mencoba untuk mempelopori agar kita bisa bersama-sama melakukan ibadah pada hari, tanggal, bulan-bulan tertentu yang terkait dengan ibadah seperti Ramadan, Syawal, kemudian nanti Zulhijjah, di sana ada puasa Arafah, di situ kita Idul Adha dan sebagainya. Inilah yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah dengan senantiasa melakukan
gerakan Islam yang berkemajuan, senantiasa untuk mendorong kita umat ini untuk bisa tercerdaskan dan mencoba memahami Islam itu secara baik. Mudah-mudahan ijtihad yang dilakukan oleh persyarikatan ini mendekati kepada kebenaran-kebenaran. Karena yang namanya ijtihad tentu tidak bisa kita klaim sebagai sesuatu yang qad'i, sifatnya masih zonni, masih ada keraguan, masih ada hal-hal yang memungkinkan untuk dibantah, dikritisi dan lain sebagainya. Insya Allah apa yang dilakukan oleh persyarikatan kita dengan ilmu yang dimiliki, astronomi, ilmu falak dan lain sebagainya, inilah yang kita mulai pada tahun ini untuk memulai puasa di malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW sudah menyampaikan kepada kita terkait dengan Ramadan ini. Dan kita tentu sebagai seorang yang beriman akan senantiasa ingin selalu berada di bulan ini. Kita bergembira ketika datangnya bulan Ramadan. Maka kalau kita tidak bergembira ketika datangnya bulan Ramadan ini, maka itu tentu dipertanyakan keimanan kita. Kenapa kaum muslimin seperti itu? Rasul katakan, "Qad ja'akum Ramadan." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Kemudian, "Iftaradallahu alaikum siyamah." Allah memperdukan kepada kalian puasa di bulan itu. "Tuftahu fihi abwabul jannah." Allah membuka pintu surga. "Wa tughliqu fihi abwabul jahim." Dan Allah menutup pintu-pintu untuk menuju kepada nerakanya. "Wa tawallu fihi syayatin." Dan setan-setan pun dibelenggu. Maka kaum muslimin yang berbahagia, gak ada bulan yang semulia bulan Ramadan ini. Gak ada hari-hari yang akan kita lewati ke depan ini semulia hari-hari yang akan kita lewati mulai hari malam hari ini dan seterusnya sampai berakhir Ramadan ini. Oleh sebab itu tentu kita yang betul-betul yakin kepada Allah dan yakin dengan hari akhirat, maka kita betul-betul bersyukur, bergembira menyambut kedatangan Ramadan ini. Marhaban ya Ramadan. Kenapa? Karena Rasul katakan tadi, Ramadan adalah syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana di situ Allah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa. Maka Allah katakan dalam hadis qudsinya bagi orang-orang yang berpuasa bahwa puasa itu li wa ana ajzibi. Puasa yang kita lakukan ganjarannya tidak Allah sampaikan kepada kita. Kalau biasanya Allah beri ganjaran satu kebaikan dengan 10 sampai 700 kali lipat. Tetapi Allah sebutkan puasa yang kita lakukan ini li wa ana ajzibi. Saya yang akan menerimanya. Saya akan memberikan ganjarannya. Maka kaum muslimin yang berbahagia. Sebuah amalan yang luar biasa ganjarannya bagi kita. Bagi umat beriman ini adalah puasa Ramadan. Maka oleh sebab itu kita bergembira akan memasuki bulan itu, maka mari kita lakukan, persiapkan diri kita untuk memulai puasa besok hari. Kemudian Allah katakan, Rasul katakan kepada kita, bahwa di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Artinya fasilitas untuk menuju surga Allah itu terbuka lebar. Pintu-pintu untuk senantiasa kita bisa menggapai surga Allah itu terbuka lebar bagi kita. Dengan kebaikan-kebaikan, dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Allah buka selebar-lebarnya, fasilitas diberikan kepada kita. Sekiranya kita juga tidak mampu mendapatkan ampunan Allah di bulan ini, maka inilah yang dikatakan oleh Rasulullah ketika malaikat Jibril menyampaikan kepada beliau, "Raghima anfu rajulin." Sungguh celaka seseorang itu. Dakhala alaihi Ramadan, tsumman salah qabla yaghfira lahu. Jibril katakan, celaka umat Muhammad. Mereka masuk Ramadan, ketika Ramadan pergi berlalu, mereka tidak mendapatkan ampunan disebabkan Ramadan itu. Amin, amin, amin kata Rasul. Maka muslimin yang berbahagia,
fasilitas untuk mendapatkan ampunan Allah itu luar biasa bagi kita di bulan Ramadan ini. Baik man shoma maupun man qama bermuara kepada kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpuasa, ketika kita berdirikan malam-malam Ramadan seperti ini, Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Maka tentu mana bulan, hari, detik yang agung dibandingkan di bulan ini. Maka tentu kita bergembira menyambut ini semua. Begitu juga kaum muslimin yang berbahagia. Pintu-pintu untuk menuju kepada keburukan, dosa, maksiatan yang akan menjuruskan kita kepada neraka Allah itu juga tertutup rapat. Kita difasilitasi untuk berbuat kebaikan dan ditutup untuk berbuat keburukan dan dosa. Maka tentu kegembiraan apa lagi yang kita cari dalam hidup ini. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, syaitan pun yang senantiasa menjadi musuh bagi kita, yang senantiasa menggoda kita, maka kita orang-orang yang beriman senantiasa untuk mampu lari, tidak terjebak pada bujuk rayu syaitan itu. Inna syaitan lakum adu fattakhidhu adu, kata Allah. Syaitan itu musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Maka syaitan mereka langkahnya terhenti karena kita mampu menjaga diri kita untuk senantiasa zikrullah dimanapun kapanpun di bulan Ramadan ini, dan tentu agak sulit bagi syaitan untuk menggoda kita ketika itu. Maka kaum muslimin yang berbahagia, tentu yang akan kita isi di hari-hari kita ke depan, mari kita senantiasa untuk mengendalikan keinginan-keinginan kita. Karena puasa itu adalah tarbiyatul iradah. Maka oleh sebab itu dengan puasa Ramadan kita akan mampu untuk mengendalikan berbagai macam hal keinginan dalam hidup ini, dan kita tentu akan senantiasa menyelaraskan bahwa keinginan kita yang paling utama itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu merupakan tariqatul malaikat, jalan bagi ketaatan kepada kita seperti ketaatan yang dilakukan oleh malaikat. Maka kita mencontoh meniru mereka. Mereka selalu taat, patuh, tunduk kepada Allah. La ya'sudallaha ma amarahum wa ya'malu ma tu'marun. Yang namanya malaikat itu enggak pernah durhaka kepada Allah. Dia selalu tunduk taat kepada Allah. Maka kita pun di Ramadan ini dididik untuk senantiasa meniru cara laku malaikat agar senantiasa tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ke depan, hari-hari ke depan kita isi dengan apa yang disebut dengan tarbiyatul ilahiyah. Kita munculkan dalam diri kita sifat-sifat ilahiyah, sifat-sifat yang senantiasa apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, sifat-sifat yang sudah digambarkan oleh Allah yang mesti kita kedepankan, kasih sayang, kebaikan, kedermawanan, dan lain sebagainya. Maka kaum muslimin yang berbahagia dengan seperti itu, insya Allah Ramadan 1447 Hijriah ini akan senantiasa mendidik kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa itu, menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mampu mengendalikan keinginannya, menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memancarkan kesolehan-kesolehan dengan sifat-sifat baik seperti sifat-sifat yang sudah digariskan oleh Allah Rasulnya kepada kita. Inilah yang akan kita peroleh, inilah yang akan kita lakukan sehingga kita betul-betul keluar dari Ramadan ini nantinya menjadi pribadi-pribadi yang disebut sebagai tattaqun itu. Pribadi-pribadi yang bertakwa, yang dikatakan sebagai sebaik-baik pribadi adalah inna akramakum indallahi atqakum. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan ibadah Ramadan di bulan ini secara maksimal, dan kita pun betul-betul mampu menjaga segala hal yang akan merusak, yang akan membatalkan, dan juga yang akan merusak ibadah pahala puasa Ramadan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.